Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya senantiasa dapat menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita boleh bertemu kembali melalui ibadah persekutuan rumah tangga kita. Melalui firman Tuhan, saya katakan salam sehat selalu. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kita dan memberikan kesehatan. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Markus 12 ayat 41 hingga 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada mereka, semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu kata yang mungkin selalu membuat kita tertawa, yaitu persembahan karupet. Dan terus terang, jika berhadapan dengan khotbah firman Tuhan yang berhubungan dengan persembahan, sepertinya kita agak kesulitan jujur aja. Dan sepertinya masih belum membuahkan apa yang Tuhan harapkan melalui khotbah kita bila berhubungan dengan masalah persembahan. Bagaimana tidak? Bagaimanapun perasaan kita sangat sulit menemukan orang yang mampu memberikan persembahannya yang merupakan ketulusan dan kerelaan hati. Bagaimanapun perasaan kita belum pernah menemukan orang-orang yang menyerahkan persembahannya bukan yang dengan paksa. Persembahan itu di mana kantong persembahannya adalah merupakan kantong kontinu yang sudah memang dipersiapkan seperti biasanya. Dan juga orang-orang mau memberikan persembahannya sudah terlebih dahulu dipersiapkan dari rumah masing-masing. Atau terkadang ada yang paling aneh lagi, sebelum mendapatkan uang tukar yang paling kecil barangkali, orang-orang mau mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan sudah terlebih dahulu menukarkan atau membeli macis, membeli rokok, atau barang yang lain seperti permen atau yang lain. Baru sisanya diberikan menjadi persembahan kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa alasannya. Kita tidak tahu apa yang menjadi motivasinya. Ada asumsi bahwa sewaktu memberikan persembahan itu, apa yang diberikan tangan kanan tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Terserah apakah itu mungkin ajaran dari sebuah gereja atau barangkali mungkin tafsiran yang diajarkan kepada para jemaat secara harafiah. Dalam Matius 6 ayat 3 memang dituliskan, "Tetapi jika engkau memberikan sedekah, janganlah diketahui tangan kiri apa yang diperbuat oleh tangan kananmu." Jika memang itu bisa kita katakan sedekah, itu berarti tidak bisa dikatakan dengan persembahan kepada Tuhan. Dan itu juga tidak bisa dinamakan dengan apa yang kita berikan itu yang menjadi hak milik Tuhan. Sementara kita yang mengaturnya, bukan Tuhan. Itulah alasan kita menyatakan persembahan itu barangkali benar yang dikatakan oleh sahabat saya, persembahan karupet. Persembahan karupet itu artinya dari bahasa Ngaju, di mana uang yang digenggam erat hingga sampai kumal, sampai hampir bagaimanalah lusuhnya.
Karena yang disampaikan ke kantong persembahan adalah persembahan yang diremukkan. Bapak Ibu, ada juga yang memberikan persembahan karena motivasi, iming-iming bahwa Tuhan akan melipat gandakan berkatnya dari surga ketika kita memberikan persembahan. Bagi siapa yang mau memberikan persembahannya, maka Tuhan akan menggandakan berkatnya dari surga 5 kali lipat lah, 10 kali lipat lah, bahkan ada yang 100 kali lipat. Sehingga karena lipat-lipatnya, persembahan itu menjadi terlipat-lipat dan remuk. Ya Bapak Ibu. Ada juga persembahan itu kita anggap dengan tabur tuai. Memang kebanyakan begitu. Tetapi bila Tuhan tidak memberikan seperti yang dikehendaki oleh manusia yang berdoa itu, maka dia akan marah semarah-marahnya dan menjauh dari Tuhan, akhirnya mengurangi persembahannya. Banyaknya orang yang memberikan persembahannya berharap Tuhan memberkatinya dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Seakan-akan menjadi motivasi yang paling banyak dari antara jemaat itu. Bagaimana dengan gereja kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Apa sebenarnya motivasi kita memberikan persembahan? Ya janganlah kiranya kita memberikan persembahan hanya karena kebiasaan lah, hanya karena melihat orang lain memberikan persembahan, lalu kita malu tidak memberikan persembahan. Apapun yang kita kantongi, kemudian kita remuk-remukan, kita lipat-lipat, entah bagaimanapun terjadi yang kita persiapkan dari rumah itu kita masukkan dalam kantong. Apa yang menjadi hak Tuhan? Mungkin kamu yang tahu. Pada dasarnya yang menjadi motivasi atau alasan utama memberikan persembahan adalah kesadaran bahwa Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Itu kan kata Matius 24 ayat 11, ayat 1. Dan atas banyaknya berkat yang telah kita terima, dan kita telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, kita dilindungi, ya selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya pernah juga mendengar, kok di gereja ini banyak kali persembahan? Persembahan tahunan lah, bulanan lah, tok ripe lah, persembahan ini itulah, persembahan 1, 2, 3 gereja lah, persembahan diakonnya lagi dan sebagainya. Tapi memang itulah kenyataan daripada hukum Tuhan itu. Di mana Alkitab kita dari perjanjian lama juga sejak bangsa Israel banyak sekali jenis persembahan sesuai dengan latar belakang tuntutan daripada persembahan itu yang merupakan kewajiban dari setiap orang percaya. Dan juga di perjanjian baru, di gereja masa kini zamannya Tuhan Yesus, menurut buku kumpulan hukum Yahudi yang dikatakan dengan Mishnah, ada 13 peti jenazah persembahan Yahudi yang dinamakan dengan kebutuhan dan kegunaannya disesuaikan. Misalnya apa aja? Rumah Tuhan, peti persembahan penebusan dosa, peti pelayanan emas, peti sukarela dan lain sebagainya. Di mana bentuk tempat persembahan ini juga peti persembahannya mirip terompet atau yang sering disebut dengan nabiri. Kita lihat dalam Imamat 1 ayat 1 sampai 17 itu. Di mana dalam hal-hal perbedaan atau mungkin bisa kita katakan nama-nama daripada persembahan kewajiban orang percaya sejak daripada perjanjian lama hingga perjanjian baru ada banyak sekali. Tapi tak perlu panjang-panjang karena memang bukan itu tujuan kita dalam nats firman Tuhan hari ini. Ada olah yaitu korban bakaran sebagai lambang penderitaan sebagai hukuman karena dosa yang ditanggungkan ke atasnya, maka orang itu wajib membersihkan kehidupan orang yang memberikan korban dalam ketaatan sebagai kekudusan bagi Tuhan. Ada juga yang dinamakan dengan persembahan nikah, yaitu korban sajian sebagai ungkapan syukur yang diberikan demi kemauan yang baik sebagai pengganti keseluruhan dirinya
Seharusnya manusialah yang sudah mati dan tidak ada hubungan yang baik lagi dengan Tuhan. Tetapi dia diperdamaikan oleh Yesus. Dia diperdamaikan dengan Tuhan Allahnya. Ada juga persembahan hatat, yaitu korban penghapusan dosa, yang juga disebut dengan asam, yaitu korban penebusan salah. Bila mana seseorang bersalah karena dianggap najis dari upacara agama dan karena dia berbuat dosa, apapun pelayanan dalam gereja atau persekutuan, mereka tidak diperbolehkan. Jadi mereka harus dibersihkan dulu, dikuduskan dulu. Ada juga persembahan yang dikatakan sepak atau selamin, yaitu korban pendamaian atau korban keselamatan yang berupa pernyataan syukur dan sukarela kepada Tuhan. Dan persembahan lainnya, persembahan sulung atau buah sulung dari hasil panen kita dari segalanya, berupa persembahan khusus 1/10 perpuluhan atau persembahan unjukan katanya. Di perjanjian baru juga ada dikatakan persembahan nyawa, di mana Tuhan Yesus berkata bahwa inilah cara Dia yang lebih besar bagi umat percaya, supaya orang yang telah mati di dalam Tuhan dihidupkan kembali. Dia ditebus melalui darah Yesus. Maka nyawa Yesus sebagai ganti orang percaya. Hal ini juga yang digambarkan oleh Stefanus, sehingga dia martir pertama sekali untuk sesamanya orang-orang percaya. Pengorbanan nyawa di sini dikatakan seperti 1 Yohanes 3:16 itu, demikianlah kita diketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Coba bayangkan ketika Yesus menyerahkan dirinya hanya untuk menggantikan kita, menanggung penderitaan kita, menanggung penyakit kita yang mengancam nyawa kita, tetapi Dia tetap setia. Itulah yang dikatakan dengan persembahan perasaan pengganti nyawa. Dan tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan apapun. Dia hanya berpasrah diri, menyerahkan diri kepada Tuhan. Ada juga yang dikatakan dengan persembahan tubuh, di mana wajib setiap orang percaya untuk memelihara tubuhnya hanya untuk Tuhan, memelihara perasaannya, memelihara hatinya, memelihara penglihatan dan memelihara pemikirannya hanya untuk karya Tuhan. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, supaya menasihatkan kamu, supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Itulah yang dikatakan dengan ibadah yang sejati. Demikian pula dinyatakan bahwa bagian lain, betapa pentingnya kita memelihara tubuh kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Maka ada pula persembahan hati dan persembahan mulut, persembahan perasaan, bernyanyi, bersorak, melakukan puji-pujian untuk Tuhan dengan segenap hati. Persembahan hati juga dinyatakan melalui kerinduan untuk selalu bersekutu setiap hari, melalui ibadah dan doa di dalam rumah Tuhan. Bentuk persembahan hati lainnya mungkin bisa diwujudkan melalui ketaatan kita kepada Tuhan dan kesiapan kita untuk melayani umat Tuhan, melihat Allah punya rencana dan apa yang menjadi hak Allah akan diberikan bagi setiap orang percaya yang menjadi umat kepercayaannya. Jadi persembahan itu adalah perasaan kita dan pengertian kita bahwa apa yang diberikan kepada kita adalah titipan Tuhan. Karena Tuhan percaya sama kita, melalui titipan itu kita akan memberikan pembangunan iman kita, pembangunan umat Tuhan, pembangunan rumah Tuhan melalui titipan berkat Tuhan yang ada pada kita. Begitu juga dengan persembahan waktu.
Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu banyak memang persembahannya. Tapi kali ini kita harus membahas persembahan untuk kaum termarginalkan, persembahan untuk kaum lemah, persembahan untuk kaum perempuan, di mana peti itu diletakkan di serambi atau ruang depan pelataran perempuan yang dikhususkan untuk perempuan dan anak-anak serta orang-orang lemah. Dinamakan biasanya peti persembahan ini dinamakan peti persembahan. Kalau orang Batak bilang poti parasiat. Jadi apa respek kita ketika mendengarkan firman Tuhan tentang persembahan ini melalui ajaran Tuhan Yesus? Yang pertama, semua orang terpanggil memberikan persembahan yang hidup untuk Tuhan. Di dalam gereja yang merupakan rumah Yesus, Yesus duduk menghadap peti persembahan itu sehingga ia jelas melihat siapa saja yang memberikan persembahan itu. Yesus melihat persembahan orang-orang yang berjalan dan berjejer itu, termasuk juga persembahan orang-orang yang kaya yang memberikan jumlah yang besar. Tetapi ada yang unik. Yesus juga melihat seorang janda miskin, tanda kutip seorang janda miskin yang hanya memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. Walaupun beragam jenis persembahan nasi atas, cukup sangat menjelaskan bahwa orang miskin dan janda dan orang lemah, orang yang sakit sekalipun harus memberikan persembahannya untuk Tuhan. Bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang miskin, bukan hanya orang lemah atau sakit, tapi semua orang percaya harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Tentunya kita bangga dengan jemaat kita. Di antara kita masih banyak yang peduli dan memberikan persembahan kepada Tuhan setiap minggu dalam ibadah rumah tangga, persekutuan, evangelisasi, lembaga dan sebagainya. Masih banyak jemaat kita yang menyadari bahwa persembahan itu adalah memberikan apa yang menjadi hak Tuhan. Tetapi orang yang tidak memiliki kesempatan untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan adalah kebencian kepada Tuhan, apalagi orang yang tidak mau memberi. Pastinya semua orang percaya, miskin atau kaya, punya mobil atau tidak, semua orang terpanggil untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sama halnya dengan teladan kita seorang janda miskin ini. Memberikan persembahan dengan hati tulus dan kerelaan. Persembahan, coba kita pahami, persembahan katanya 2 peser, yaitu 1 duit. Menurut Yesus di ayat 43, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Uang peser itu mata uang lokal Yahudi yang terkecil. 1 sen atau 1 duit adalah mata uang kekaisaran Romawi yang terkecil pula. Saat itu ada 3 jenis mata uang di Judea, yaitu mata uang lokal Yahudi, mata uang daerah atau provinsi Yunani, dan mata uang kekaisaran Romawi, misalnya upah atau dinar di Indonesia. Maka jika dikonversi ke mata uang Indonesia, kira-kira berapakah uangnya? Berapa rupiah? Saudaraku, sebelum kita lanjut ke sana, ada cerita lelucon sedikit. Entah mungkin pada saat ibadah itu seorang lelaki sudah agak berumur, kebanyakan main gadget pada saat kebaktian. Dia lupa di mana dia taruh persembahannya. Dia lupa, tidak ingat di mana dia letakkan apa yang mau dia berikan persembahannya yang dia sudah disediakan. Kita nggak tahu berapa dia sediakan dari rumah. Karena mungkin karena sibuk main gadgetnya dalam ibadah, dia lupa. Dia pegang, dia masukkan tangannya kantong kiri, kanan, dan belakang, dan depan, tidak. Lalu orang belakang melihat kebingungan dia. Tapi di kantong sebelah kanan celananya ada uang 2.000. Dapat. Dengan senangnya dia
memberikan. Puji Tuhan masih selamat, dia bilang. Dia masukkan tangannya, begitu juga uang 2.000 itu kepada kantong persembahan. Tetapi tiba-tiba ada seorang bapak yang di belakangnya menepuk bahunya. Pak, ini menyerahkan uang 100. Lalu dengan sigap pula anak lelaki tadi yang di depan langsung menaruh, karena belum jauh kantong persembahannya, menaruhkan uang 100.000 kepada kantong persembahan. Setelah dimasukkan, kantong persembahan sudah berjalan. Lalu bapak tadi membisikkan kepada lelaki itu, Pak, uang 100 tadi uangmu jatuh. Apa yang terjadi di benak dia ketika sudah melewatkan persembahan yang pertama, dia kasih uang 2.000, dan apa pula yang terjadi dalam benaknya ketika dia memberikan persembahan uang 100 tadi, padahal uang 100 itu adalah uang dia. Tuhan punya kontrol untuk dirimu, apalagi untuk persembahanmu, apalagi untuk masa depanmu. Kembali kita kepada uang dinar tadi. Menurut Matius 20 ayat 2, upah harian seorang pekerja pada zaman Yesus 1 dinar yaitu 64 sen atau 64 duit, atau barangkali 128 rimis atau peser. Maka jika dihitung-hitung upah harian di Indonesia 100.000 per hari, itu sama dengan 28 rimis. Jadi 1 rimis berarti 781 rupiah, atau dibulatkan barangkali kurang lebih sekitar 800 rupiah. 800 belum 1.000. Mungkin aja ini pertimbangan kita tidak benar, tetapi mungkin kurang, mungkin lebih, terserah. Bisa saja mungkin beberapa upah hariannya pekerja mungkin berbeda di berbagai tempat. Setidaknya kita terbantu untuk menggambarkan berapakah persembahan yang diberikan janda miskin itu jika dihitungkan dengan upah zaman sekarang. Nyatanya persembahan 1.600 sangat dipuji oleh Yesus. 1.600 persembahan janda miskin itu sangat dipuji oleh Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih kurang enak melihat persembahan kita, persembahan teman kita seharga 2.000 rupiah? Berat loh. Memang ada orang lain bilang begini, sedangkan parkir sepeda motor 1 jam udah 2.000. Di beberapa tempat harus memakai waktu. Ada yang bahkan 1 jam aja sampai 4.000. Persembahan Tuhan, terserah bagaimana penafsirannya, tetapi yang pasti kita terbantu bagaimana persembahan seorang janda itu menjadi teladan iman bagi setiap orang percaya. Untuk apa Yesus mengapresiasi persembahan janda miskin itu? Jawabannya sangat jelas di ayat 44. Sebab mereka semua memberikan kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Janda miskin ini memberikan dari semua hidupnya, menyeluruh yang ada padanya. Bahkan nafkahnya pun dia tidak ragukan, karena dia tahu dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan hidupnya begitu saja. Tuhan peduli akan masa depannya. Tetapi orang kaya itu walaupun dari segi jumlah besar, tetapi mereka memberikan sebagian terkecil dari yang mereka miliki, bahkan sisa-sisa dari yang mereka pakai untuk kehidupan mereka sehari-hari. Lalu untuk menjawab, Pak Pendeta, apakah layak memberikan persembahan pada saat corona ini, keadaan keluarga, bapak atau sedang di PHK, atau mungkin tidak ada pekerjaan lagi, tidak ada mata pencaharian? Apakah kita masih diwajibkan memberikan persembahan? Sedangkan janda yang miskin tadi percaya bahwa Tuhan mempersiapkan hidupnya. Yesus tidak mengukur dari segi nominalnya, melainkan mengukur dari niat, mengukur dari hati dan penyerahan dirinya sebagai bukti buah imannya.
Memang tidak dikatakan bahwasanya persembahan orang kaya itu ditolak Tuhan Yesus, tidak. Dan itu sangat dibutuhkan. Menurut ajaran ini bahwa janda miskin ini sebenarnya tidak takut akan masa depannya dan yakin Tuhan akan melengkapinya. Bukan sisa uangnya, melainkan kepastian imannya akan diberkati Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, apakah kita merasa bahwa uang kita, harta kita semakin berkurang? Merasa apalah nanti besok uang sekolah anakku, apalah uang jajannya, apalah untuk membeli ini itu, apalah untuk membeli ikan? Apakah kita percaya akan semakin miskin bila kita memberikan persembahan apa yang menjadi hak Tuhan? Jika persembahan kita adalah hitung-hitungan, maka sekali lagi saya tegaskan, alangkah lebih baik jangan memberikan persembahan. Karena kita perlu belajar dari janda miskin ini, memberikan persembahan karena iman. Persembahan tujuannya adalah untuk Tuhan. Jadi percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidupnya dalam kesulitan. Karena setiap orang kaya yang memberikan persembahan dengan hati tulus, Tuhan akan melindungi dan memberkatinya, mencukupkan hidupnya. Selanjutnya, memberikan persembahan sesuai dengan kenyataan keadaan kita yang kita terima dari Tuhan, bukan dengan paksa. Bapak Ibu, uang 1.600 rupiah dari seorang janda itu untuk zaman Yesus dan juga 2 peser pada zaman seperti itu, ya bisa dikatakan memang sudah agak sulit. Tetapi jika diberikan dengan hati yang tulus seperti janda miskin tadi, maka sangat membuat hati Yesus sangat bergembira, bersukacita. Secara ekonomi memang ungkapan Yesus tidak masuk akal. Perhitungan Yesus bukan hitungan duniawi. Boleh saja seperti kita dan orang banyak pasti akan lebih memilih persembahan orang kaya tadi. Tetapi dalam hal ini Yesus mengajarkan tidak sedikit orang yang mengenal apa yang menjadi hak Tuhan lalu memberikan persembahan yang menjadi milik Tuhan. Yesus mengajarkan sedikit banyaknya persembahan itu akan besar bagi Tuhan jika itu diberikan sebagai bukti ucapan syukur atas berkat yang kita terima. 2 peser persembahan janda miskin membuktikan bahwa dia percaya Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu benar-benar peduli. Dalam nas evangelium kita untuk hari Minggu, yaitu Imamat 16 ayat 17, tegas menyatakan agar kita menyerahkan persembahan kita sesuai dengan penerimaan kita. Begitulah cara Yesus menimbang persembahan orang kaya itu dengan persembahan janda miskin di atas. Yang seharusnya apa yang dimiliki oleh orang kaya itu harus berpikir juga bagaimana pelayanan untuk Tuhan. Semakin besar berkat Tuhan, maka semakin besar pula persembahan kita. Jadi juga memang tidak ada tertulis bahwa Tuhan menolak persembahan orang kaya tersebut, tetapi menegaskan bahwa berikanlah persembahanmu sesuai dengan iman dan apa yang engkau terima. Sama halnya dengan Roma 12 ayat 1b, Bapak Ibu. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang tulus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati dan persembahan kepada Tuhan adalah topik minggu kita. Dalam hal ini Tuhan memiliki kontrol hidup setiap manusia. Semua persembahan yang kita berikan itu dimiliki oleh Tuhan. Beberapa tahun yang lalu di sebuah desa terpencil ada tinggal seorang pemuda yang menolak untuk percaya kepada Tuhan, yang memiliki kontrol atas setiap hidup manusia. Menolak. Lalu dia buat cara begini.
Suatu hari dia mengatakan pada ibunya bahwa Tuhan tidak dapat mengatur hidup saya, buktikan. Lalu dia membuktikan bahwa Tuhan tidak bisa memaksa saya makan. Sampai satu hari dia nggak mau makan, supaya dia membuktikan bahwa Tuhan tidak bisa mengatur hidupnya. Dengan merasa terganggu, ibunya mengajak, memotivasi, mengharapkan supaya anaknya mau makan. Tetapi anaknya berlari agak jauh dan memutuskan untuk memanjat pohon dan melarikan diri. Lalu ibunya meninggalkan makanan untuk anaknya di bawah pohon dan berpikir bahwa anaknya mungkin akhirnya menyerah dan ingin makan. Tetapi Bapak Ibu, setelah mau menjelang malam, sekelompok orang yang mabuk, preman, sekelompok perampok datang lewat dari dekat pohon tersebut. Terkejut melihat ada makanan yang enak di bawah pohon itu. Pertama sekali yang mereka pikirkan adalah mereka saling memandang dan takjub dan berpikir bahwa ada seseorang ingin menjebak mereka. Ada polisi yang mengintai untuk menangkap mereka. Mungkin bahwa aparat penegak hukum berusaha meracuni kita dengan makanan yang lezat, kata seorang perampok dan preman tadi. Padahal mereka juga sudah mabuk. Orang lain yang di dekatnya mungkin juga. Yang lainnya juga menyatakan, ayo kita periksa di lingkungan ini. Apakah ada orang yang sedang mengintai kita? Tiba-tiba salah satu dari mereka melihat orang muda tadi duduk di atas pohon. Lalu perampok itu punya ide. Mereka memaksanya untuk turun dan menariknya dan menyuruhnya untuk makan makanan yang enak itu. Tetapi karena anak tadi masih belum menyelesaikan sumpahnya, karena perampok tadi mengetahui alasannya, anak muda itu menolak untuk makan karena dia masih di bawah sumpah. Sehingga para preman perampok yang mabuk itu memaksa anaknya untuk makan karena mereka takut diracuni. Mereka menjadi curiga karena anak tadi tidak mau makan dan mulailah memukuli sampai berdarah-darah anak muda itu supaya anak itu mau makan. Dan pemuda itu akhirnya menyerah dan dia menyantap makanan yang disediakan ibunya. Melihat bahwa makanan itu tidak beracun, si anak kenyang dan sehat, perampok itu meninggalkannya dan pergi. Pemuda itu akhirnya mengakui bahwa Tuhan memiliki kontrol terhadap setiap pribadi manusia. Setiap manusia tidak mampu mengatur dirinya karena tubuhnya adalah persembahan untuk Tuhan. Perampok apapun, kejahatan apapun yang di dunia ini mungkin akan terkejut dengan apa yang Tuhan akan perbuat dalam dirinya. Begitu juga orang yang tegar tengkuk. Tetapi hidup untuk Tuhan adalah persembahan dan ibadah sejati. Dan memang janda miskin ini perlu kita teladani, yang menjadi persembahannya sebagai ibadah sejati yang tidak bercacat. Kita perlu meneladani dia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan melalui dorongan iman yang benar. Bukan soal nominal persembahan itu, besar atau kecil atau tidak sesuai dengan iman kita, tetapi yang terutama adalah kita tulus dan bukan di dalam paksaan. Tetapi Tuhan bangga dan senang dengan ucapan syukur kita karena kita tulus dan di dalam kerendahan hati. Dunia hanya mungkin bisa melihat angka dan besarnya materi, tetapi Tuhan melihat hati, sehingga janda miskin memiliki kesukaan bagi Tuhan. Sebaliknya, demikian juga dengan kita Bapak Ibu, marilah menyerahkan hidup kita, hati, pikiran kita, dan persembahan kita menjadi persembahan tulus dan kerendahan hati yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan supaya orang lain, bukan supaya dunia melihat. Maka persembahkanlah hidupmu hanya untuk menyukakan dan kemuliaan Tuhan, menyampaikannya melalui iman kita dalam hidup dan ibadah yang benar, ibadah sejati dan persembahan yang benar kepada Tuhan. Amin. Firman-Mu berkatilah.